Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti seminar hasil penelitian dari Cindy Tria Miranda. Selamat datang kami ucapkan kepada Bu Iriswani dan Pak Arbi serta adik-adik mahasiswa. Hari ini Cindy akan mempresentasikan hasil penelitiannya dengan judul Analisis Potensi Unggulan Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sampai 2019 dengan di bawah bimbingan saya dan Bapak Muhammad Arbi MSc serta penelaah nanti Ibu Dr. Iswani dan pembahas Cahayuriana. Untuk kesempatan pertama, kami silakan Cindy menyampaikan hasil penelitiannya. Mungkin tidak perlu terlalu lama, cukup 10 menit ya Cindy ya. Silakan Cindy. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Dimulai saja Bu. Ya, silakan. Langsung share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada seminar hasil penelitian mahasiswa program studi agribisnis jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dengan judul Analisis Potensi Unggulan Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan pemerasaran saya sendiri Cindy Tria Miranda dengan NIM 050113817221119. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Desi Adriani, SPMSI, sebagai pembimbing pertama saya, Bapak Muhammad Arbi, SPMSC, sebagai pembimbing kedua saya, serta terima kasih kepada Ibu Dr. Iswani, SPMSI, selaku dosen penelaah pada seminar hasil saya, serta Saudari Cahayuriana yang menjadi pembahas pada kali ini. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana pembangunan ekonomi ini ialah rangkaian upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk pertama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi daerah, mengalihkan kegiatan ekonomi dari industri primer ke industri sekunder dan tersier, di mana pada arus dari pembangunan ekonomi ini yaitu mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan dengan sebaik mungkin. Penyajian statistik pendapatan nasional atau regional secara berkala perlu disajikan untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan, di mana PDRB dan tenaga kerja adalah salah satu alat ukur ketika menentukan pertumbuhan ekonomi. Pada tabel 1.1 produk domestik regional bruto atau PDRB Sumatera Selatan atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha miliar rupiah 2015 sampai 2019. Bisa dilihat pada tabel berikut ada 5 sektor yang berhasil memberikan nilai PDRB di tahun 2019 atau di tahun akhir dengan PDRB atau nilai yang besar. Selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi wilayah, di mana ketika kita ingin melihat suatu pembangunan atau pertumbuhan suatu ekonomi di suatu wilayah, kita harus menentukan 3, yaitu menentukan sektor unggulan pada wilayah tersebut, yang kedua menganalisis daya saing pada sektor tersebut, dan mengetahui kontribusi pada masing-masing sektor tersebut. Selanjutnya pada rumusan masalah, yaitu ada 4 rumusan masalah pada penelitian saya kali ini. Yang pertama, apakah sektor pertanian bisa menjadi sektor unggulan di Provinsi Sumatera Selatan? Yang kedua, subsektor apa yang bernilai basis atau unggulan di dalam sektor pertanian? Yang ketiga, apakah daya saing sektor pertanian di Sumatera Selatan tergolong baik? Dan yang terakhir itu, apakah sektor pertanian memberikan kontribusi dominan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Pada yang penentuan sektor yang unggulan di Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, menganalisa subsektor mana saja yang bernilai basis atau unggul dalam sektor pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, menganalisa daya saing pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, menganalisa besar kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya itu ada 3 kegunaan dalam penelitian ini. Yang pertama, dapat memberikan informasi bagi pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dan yang terakhir itu menjadi bahan sebagai pendukung pergerakan ekonomi yang lebih maju di Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan menjelaskan pada model pendekatan.
Jika ingin melihat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, dilihat dari dua sektor perekonomian, yaitu pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian, di mana sektor pertanian dibagi lagi menjadi subsektor, yaitu hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan, serta jasa pertanian. Dan sektor non-pertanian itu ada industri-industri dan jasa lainnya. Di mana pada kedua sektor tersebut dapat menentukan nilai PDRB dan tenaga kerja. Data PDRB dan tenaga kerja itu dapat dianalisis dengan dua teori, yaitu yang pertama teori ekonomi basis dan yang kedua teori komponen pertumbuhan. Di mana teori ekonomi basis ini terdiri atas analisis location question atau LQ, di mana LQ bisa menentukan sektor dan subsektor mana yang unggulan pada suatu wilayah. Terus pada teori komponen pertumbuhan itu bisa dianalisis atau terdiri atas analisis shift share atau SSA, di mana SSA ini terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen pertumbuhan nasional atau PN, pertumbuhan proporsional atau PP, dan pertumbuhan pangsa wilayah atau PPW. Dan pada akhirnya itu PP ditambah PPW itu menghasilkan pergeseran besi, di mana ketika sektor dan subsektor unggulan telah ditentukan dan komponen analisis shift share telah ditentukan juga nilainya, maka bisa lihat seberapa besar kontribusi sektor unggulan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu kontribusinya dominan atau tidak. Hipotesis pada penelitian ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama diduga sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan sudah menjadi sektor unggulan. Yang kedua diduga subsektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan yang bernilai basis atau subsektor tanaman perkebunan dan subsektor kehutanan. Yang ketiga, diduga sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan memiliki keunggulan kompetitif atau keunggulan dalam bersaing, tetapi daerahnya relatif masih tertinggal. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama itu tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan November sampai Desember tahun 2020. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode historis, yaitu metode dengan berdasarkan data-data yang telah ada. Dan selanjutnya metode pengumpulan data, di mana data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau publikasi Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, berbagai literatur, situs resmi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sumber-sumber lainnya yang relevan. Pada metode pengolahan data untuk menjawab tujuan pertama dan kedua mengenai subsektor dan subsektor mana yang subsektor dan subsektor pertanian apakah termasuk ke dalam sektor unggulan, yaitu menggunakan analisis location question atau LQ, di mana rumusnya yaitu LQ sama dengan SI per S dibagi dengan NI per N. SI yaitu PDRB sektor atau subsektor di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun yang ingin dianalisis. S yaitu PDRB total di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun yang ingin dianalisis. NI yaitu PDRB sektor atau subsektor di tingkat nasional atau Indonesia pada tahun yang ingin dianalisis, serta M yaitu PDRB total di Indonesia pada tahun yang ingin dianalisis. Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu apakah daya saing sektor pertanian itu termasuk daya saing yang baik atau tidak, itu menggunakan analisis shift share dengan rumus PPWIJ, yaitu RI kecil dikurang RI besar dikali YIJ, di mana RI kecil ialah rasio produksi atau kesempatan kerja sektor I pada wilayah J, RI besar yaitu rasio produksi atau kesempatan kerja nasional dari sektor I, dan YIJ ialah produksi atau kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J pada tahun dasar analisis. Untuk menjawab tujuan terakhir mengenai kontribusi, yaitu dilakukannya beberapa perhitungan 3 komponen dalam shift share, yaitu pertama pertumbuhan nasional, yang kedua itu pertumbuhan proporsional, yang ketiga itu PPWIJ atau daya saing. Pada komponen pertama yaitu PNIJ sama dengan RA besar dikali YIJ, di mana RA rasio produksi atau kesempatan kerja pada tingkat nasional atau totalnya, YIJ ialah produksi atau kesempatan kerja dari sektor I pada wilayah J pada tahun dasar analisis. Yang kedua itu komponen PPIJ atau pertumbuhan proporsional, di mana rumusnya tersebut ialah RI besar dikurang RA besar dikali YIJ, di mana RI sama dengan rasio produksi atau kesempatan kerja di tingkat nasional dari sektor I, dan RA ialah rasio produksi total rasio produksi atau kesempatan kerja di tingkat nasional atau Indonesia. Selanjutnya itu komponen PPWIJ, yaitu rumusnya sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, dan yang terakhir itu ketika PP dan PPWIJ telah ditentukan nilainya, maka bisa dihitung pergeseran bersih, di mana pergeseran bersih ini
Rumusnya PPIJ ditambah PPWIJ. Lanjut pada hasil pembahasan, terjawab pada sektor mana yang nilai basis pada sektor perekonomian Sumatera Selatan bisa dilihat pada tabel 4.6. Di tabel berikut ini terdapat ada 6 sektor yang bernilai basis atau rata-rata LQ-nya itu di atas 1. Yang pertama itu ada sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai rata-rata allocation question-nya itu 3,5. Yang kedua itu ada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang dengan rata-rata LQ-nya 1,54. Yang ketiga ialah sektor pertanian dengan rata-rata LQ 1,50. Selanjutnya itu pada sektor konstruksi 1,29, perumahan 1,15 dan serta administrasi pemerintahan 1,5. Berarti pada sektor ini jika dianalisis pada location question, sektor pertanian merupakan sektor yang basis pada Sumatera Selatan di tahun 2015 sampai dengan 2019. Di sini bisa dilihat pada gambar 4.2 yaitu grafik perkembangan nilai location question pada 6 sektor unggulan tadi di tahun 2015 dan 2019. Bisa dilihat di sini ada beberapa sektor yang dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan atau peningkatan dalam nilai unggul. Contohnya itu pada sektor pertambangan. Tetapi ada juga yang sektor dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan, yaitu contohnya itu pada sektor pertanian itu mengalami dari tahun ke tahun nilai FK-nya itu berkurang, tapi masih tetap nilainya itu lebih dari 1. Selanjutnya itu penentuan nilai basis pada subsektor pertanian masih dengan analisis location question. Dilihat pada tabel 4.6 ada 3 subsektor yang bernilai basis pada sektor pertanian. Yang pertama itu ada sektor jasa pertanian dan perburuan dengan rata-rata nilai 1,30 atau LQ-nya itu bernilai basis. Terus yang kedua tuh, sebelumnya pada peringkat pertama itu subsektor perhutanan, nilainya itu 2,9. Terus posisi kedua itu ada subsektor jasa pertanian, subsektor tanaman perkebunan 1,31, dan yang terakhir itu jasa pertanian 1,30. Selanjutnya pada daya saing sektor dilihat dihitung dengan nilai PPWIJ, dilihat pada ini ada beberapa nilai sektor yang bernilai negatif, di mana itu nilai negatif itu daya saingnya itu tidak lebih baik daripada tingkat nasional. Contohnya itu pada sektor pertanian dengan nilai negatif 3.636,28 miliar rupiah dengan persennya negatif 7,53. Maka interpretasinya itu bahwa sektor pertanian ini masih daya saingnya masih belum baik atau tidak mempunyai daya saing jika dibandingkan dengan sektor yang lebih luas atau sektor Indonesia. Sebaliknya jika nilai pada PPWIJ itu positif, atau contohnya pertambangan dan penggalian ini nilainya itu 13.324,51 dengan nilai persen 24,8, berarti nilai daya saing sektor pertambangan di tingkat daerah itu lebih ada atau lebih besar daripada tingkat nasional. Selanjutnya itu menghitung kontribusi sektor pertanian pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama itu pada perhitungan pertumbuhan nasional, di mana perhitungan pertumbuhan nasional ini melihat efek dari pertumbuhan di tingkat nasional atau tingkat Indonesia terhadap sektor-sektor yang ada di tingkat bawahnya, yaitu provinsi. Di mana pada sektor ini semua nilai pada PNIJ itu bernilai positif. Sektor pertanian sendiri itu mendapatkan efek dari pertumbuhan tingkat nasional itu senilai 9.951,51 miliar. Serta nilai persen yaitu 20,69. Yang kedua itu komponen pertumbuhan proporsional, di mana pertumbuhan proporsional ini melihat bagaimana pertumbuhan di tingkat bawah atau provinsi itu perkembangan pertumbuhannya itu cepat atau lambat, di mana pada sektor pertanian ini yaitu nilainya itu negatif 2.427,6 miliar rupiah dengan nilai persen negatif 5 atau negatif 5,3, di mana pertumbuhan pada sektor pertanian ini di tingkat bawah atau di tingkat provinsi itu pertumbuhannya tergolong lambat atau tidak cepat dibandingkan dengan Indonesia atau tingkat nasional. Terus yang ketiga itu ada komponen PPW yang sudah pertumbuhan pangsa wilayah atau daya saing yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini langsung perhitungan pergeseran besi. Ketika nilai pertumbuhan dan daya saing telah ditentukan, dimasukkanlah nilai ke sini dengan perhitungan PPIJ ditambah dengan PPWIJ, di mana sektor pertanian tersebut
mendapatkan nilai negatif 6.063,34 miliar rupiah. Guna untuk menghitung pergeseran bersih ini, untuk melihat letak suatu sektor di Provinsi Sumatera Selatan ini berada di kuadran mana. Nah, setelah itu dimasukkan ke nilai persen PP pertumbuhan proporsional dengan nilai PPW pertumbuhan pangsa wilayah itu ke dalam tabel. Didapatlah itu negatif pada sektor pertanian negatif 5,3 dan PPW-nya itu atau daya saingnya itu negatif 7,53. Didapatlah kuadran untuk menentukan sektor dalam Provinsi Sumatera Selatan itu berada di kuadran mana. Diketahui di sini bisa dijelaskan bahwa sektor pertanian atau bisa dilihat pada huruf A itu bahwa sektor pertanian itu menempatkan diri di kuadran ketiga, di mana pertumbuhannya itu lambat dan juga mempunyai daya saing yang kurang baik. Mungkin itu saja Bu presentasi dari Cindy. Saya kembalikan kepada Bu Desi. Terima kasih. Kesimpulannya nggak ada, Cin? Kesimpulan? Nah, iya Bu, maaf Bu, lupa. Kesimpulan, iya. Kesimpulan yang pertama itu ada 4 kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil nilai location question pada sektor pertanian yang dianalisis menggunakan analisis LQ, didapatkan bahwa pada sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua itu berdasarkan hasil nilai LQ untuk menghitung nilai basis pada sektor pertanian, didapatkan bahwa ada 3 subsektor dari 7 subsektor yang bernilai basis atau unggul, yaitu subsektor tanaman perkebunan, subsektor jasa, serta subsektor kehutanan. Yang ketiga itu berdasarkan hasil nilai perhitungan daya saing pada sektor pertanian menggunakan rumus pertumbuhan pangsa wilayah di dalam analisis shift share, didapatkan hasil dengan nilai negatif yaitu sebesar min 3.636,28 miliar rupiah, atau nilai persennya itu negatif 7,53%. Artinya sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan tidak mempunyai daya saing yang baik jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas atau Indonesia pada sektor yang sama. Yang keempat, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis share, didapatkan bahwa sektor pertanian berada pada kuadran ketiga, di mana pada kuadran tersebut artinya sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lamban serta daya saing kurang baik, sehingga sektor pertanian tidak memberikan kontribusi yang dominan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Selanjutnya itu sudah ya? Oke. Ya udah. Cindy stop dulu slide share-nya. Iya Bu, maaf sedikit. Biar bisa. Oke. Baik, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu Pak Ardi dan Bu Riswani, barusan kita telah mengikuti paparan hasil penelitian Cindy. Jadi penelitian Cindy ini menunjukkan bahwa sektor pertanian itu pangsanya semakin lama semakin menurun di Sumsel sebagai sektor unggulan, sebagai sektor basis. Dan yang mungkin yang perlu menjadi perhatian ternyata tidak punya daya saing dibandingkan dengan sektor pertambangan yang LQ-nya setiap tahun makin lama makin naik dan daya saingnya juga ternyata sangat positif sampai 13 juta ya. Nah, ini perlu akan menjadi petunjuk penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait dengan pengembangan sektor pertanian. Kita mulai terlebih dahulu sesi diskusi dengan meminta kesediaan Cahayu untuk menyampaikan bahasannya. Silakan Cahayu. Ya, Bu. Ya, diaktifkan kameranya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Saudari Cindy Tria Miranda yang sudah mencapai tahap seminar hasil. Di sini saya selaku pembahas makalah Saudari Cindy Tria Miranda yang berjudul Analisis Potensi Unggulan Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sampai 2019. Sebelumnya saya memohon izin terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Desi Adriani SPMSI selaku pembimbing pertama dan kepada Bapak Muhammad Arbi SPMSC selaku pembimbing kedua dan kepada Ibu Dr. Riswani SPMSI selaku penelaah seminar hasil dari Saudari Cindy Tria Miranda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja
untuk pembahasan pada makalah Saudari Cindy ini. Di sini saya membaca dari secara keseluruhan di dalam makalah Saudari Cindy ini untuk tata penulisannya bahwa Saudari Cindy masih di makalahnya ini masih banyak terdapat dari kata per kata itu spasinya ada yang kejauhan. Seperti di paragraf pertama, contohnya di latar belakang halaman 2. Dan juga untuk kesalahan lainnya, untuk di halaman 2 juga ada pada tabel 1.1, itu tabelnya mohon dirapikan lagi agar angka yang di dalam tabelnya ini bisa dilihat lebih jelas lagi. Selanjutnya pada halaman 3 juga terdapat juga tabel 1.2 itu mohon untuk Saudari Cindy dirapikan lagi. Selanjutnya pada halaman keempat di sini pada tulisan 1.3 pada tujuan penelitian itu judulnya mohon di-enter saja agar lebih baik lagi dilihat. Dan untuk halaman 5 di sini pada diagram Saudari Cindy di sini di dalam per huruf itu masih terdapat ada garis-garis merah di bawahnya itu dimohon untuk dihilangkan agar pembaca lebih jelas lagi untuk melihat perkatanya. Dan juga pada halaman 5 juga di sana terdapat di paragraf kedua di hipotesis di situ terlihat ada kata galian itu seharusnya diganti menjadi penggalian. Dan juga untuk halaman 6 yang di batasan operasional pada poin ke-10 itu setelah angka dimohon untuk diberikan spasi untuk ke katanya. Dan juga untuk di halaman ke-7 di sini dilihat bahwa pada semua keterangan dari perumusnya itu mohon untuk dirapikan kembali. Dan juga di sini untuk keterangan PPWIJ kalau bisa kalau ada untuk dicari lagi di jurnal-jurnal untuk memberi keterangan PPWIJ sama dengan 0 itu artinya apa. Dan di halaman 8 juga masih terdapat ada yang kosong. Itu mohon untuk dirapikan kembali dan juga di sini juga banyak keterangan yang masih belum tata penulisannya belum rapi. Dan juga pada halaman 11 di sini pada keadaan penduduk dan mata pencarian itu judulnya tolong untuk Saudari Cindy di-enter lagi. Dan juga di halaman 12 juga masih terdapat untuk keterangan pada tabel 4.3 itu tolong untuk keterangan itu di-enterkan lagi agar keterangannya itu sama dengan tabel yang ditampilkan. Dan juga sama halnya pada halaman 16 itu masih terdapat juga tabel 4.5 itu per angkanya tolong Saudari Cindy dirapikan lagi ya. Nah, dan pada halaman 19 itu di keterangan tabel 4.7 itu ada tulisan Provinsi Sumatera Selatan dan di situ P untuk provinsinya hurufnya kecil. Itu mohon untuk diganti untuk Saudari Cindy menjadi huruf besar. Dan juga tabelnya juga jangan lupa dirapikan kembali. Nah, dan juga sama halnya pada halaman 20 masih terdapat untuk kata-kata provinsinya P-nya masih huruf kecil. Itu mohon diganti menjadi besar. Dan yang terakhir itu di halaman 22 terdapat kata tifo untuk itu sebenarnya kata-katanya itu untuk tapi di sini Saudari Cindy mengetik unyuk. Coba diperbaiki kembali. Baiklah, itu saja yang bisa saya
bahas pada makalah Saudari Cindi ini. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada Saudari Cindi untuk makalah di seminar hasilnya ini, bahwa apakah sektor-sektor yang bernilai basis pada tahun 2015 sampai 2019 yang telah Saudari dapatkan tersebut masih bisa menjadi sektor yang basis juga di tahun yang akan datang, khususnya di sektor pertanian pada Sumsel ini. Dan untuk saran Saudari Cindi, mohon untuk perbaiki lagi untuk tata penulisan pada makalahnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Desi. Baik, terima kasih Cahayu bahasannya. Cuma sayang Cahayu sedikit sekali menyinggung persoalan substansi. Jadi hampir semua rata-rata tata tulis yang dibahas ya. Jadi mungkin Cindy silakan untuk tata tulis nanti dicek kembali koreksi tata tulisnya ya. Silakan dijawab saja pertanyaan yang tadi disampaikan Cahayu. Terima kasih Cahayu atas saran, kritik, serta pertanyaannya. Pertanyaan tadi yaitu, apakah sektor-sektor yang pada tahun 2015 sampai 2019 ini bernilai basis masih bisa menjadi sektor yang unggulan pada tahun yang akan datang, khususnya di sektor pertanian pada Sumatera Selatan? Terima kasih atas pertanyaannya, saya coba menjawab. Di penelitian yang saya lakukan ini, saya hanya memfokuskan untuk meneliti apakah sektor-sektor yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini bernilai basis atau tidak pada tahun 2015 sampai 2019. Mungkin ini bisa juga dijadikan saran pada penelitian saya untuk kedepannya, itu untuk lebih meneliti juga kedepannya apakah sektor-sektor basis pada tahun sekarang, pada tahun 2015 sampai 2019 ini bisa menjadi sektor yang basis juga pada tahun kedepannya. Saya pernah membaca tentang jurnal mengenai memakai analisis DLQ atau Dynamic Location Question. Nah, di situ alat analisis tersebut menghitung atau menjelaskan atau memprediksikan bahwa apakah sektor-sektor basis yang pada tahun yang kita analisis itu bisa menjadi sektor yang basis juga pada tahun berikutnya atau tidak. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Cahayu? Iya, baik, bisa diterima. Terima kasih Saudari Cindi. Terima kasih Cahayu. Baik, terima kasih Cahayu atas bahasannya ya. Jadi tadi catatan penting dari Cahayu adalah bahwa kita perlu fokus pada sektor pertanian karena share LQ-nya semakin lama semakin menurun dan daya saingnya juga sudah lebih rendah daripada daya saing tingkat nasional ya. Itu poin penting temuan dari hasil penelitian ini. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan untuk mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum dipahami, ada yang mau dikritisi, ada masukan saran, silakan. Kita buka termin pertama dengan 3 pertanyaan. Silakan mahasiswa. Ayo, ada 31 orang. 32 nih, baru masuk lagi nih. Silakan ayo mahasiswa. Sebanyak ini nggak ada yang mau tanya? Ya, silakan. Ya, sebutkan nama ya. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Desi sudah memberi saya kesempatan. Selamat kepada Saudari Cindi Tria Miranda sudah melakukan tahap seminar hasil. Saya ingin bertanya, pada bab 4 di hasil dan pembahasan yang telah Anda paparkan, saya lihat pada gambar 4.3 grafik profil pertumbuhan sektor perekonomian Sumatera Selatan terdapat garis miring yang membelah grafik pada kuadran tersebut. Bisa Anda jelaskan kenapa garis tersebut ada di sana? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Dea. Kita lanjutkan penanya, dicatat ya Cin? Kita lanjutkan penanya kedua, silakan penanya kedua siapa yang bersedia? Aktifkan speaker dan video, sebutkan nama, silakan. Ayo. Kalau tidak ada, sambil teman-temannya memikirkan pertanyaan, Cindy silakan dijawab dulu pertanyaan pertama tadi, Cindy. Ya, Ibu. Mahasiswa silakan siap-siap ya. Terima kasih untuk Saudari Dea. Pertanyaannya pada tabel yang kuadran ya, Dea. Ada garis miring itu. Di sini saya akan menjawab garis miring tersebut. Itu tuh sebenarnya keterangan dari pergeseran besi, di mana di sana bisa menjelaskan bahwa jika di atas garis miring tersebut, sektor-sektor yang berada pada di atas garis miring tersebut itu merupakan sektor yang
regresif atau maju. Sebaliknya, jika berada pada bawah garis miring tersebut, itu menjelaskan bahwa sektor di bawah garis tersebut itu mengalami pertumbuhan yang lamban. Apakah bisa diterima, Saudari Dea? Baiklah, terima kasih Saudari Cindy. Baik. Terima kasih, Dea. Selanjutnya penanya kedua, ayo bertanya, ayo. Ada siapa nih? Livia, Bella Safira, Risma Uli. Ayo. Saya Bu mau bertanya. Ya baik, silakan sebutkan namanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tommy ya, silakan Tommy. Terima kasih kepada Bu Desi yang telah memberikan kesempatan dan saya ucapkan selamat kepada Saudari Cindy yang telah menempuh tingkat seminar hasil. Yang ingin saya tanyakan, menurut Saudari, apa perbedaan yang terlihat di antara kedua analisis yang Anda pakai, yaitu LQ dan SSA? Oke. Terima kasih. Baik. Oke, bagus. Tommy, pertanyaannya. Jadi, Tommy ingin belajar, Cindy, apa beda LQ dengan SSA? Kenapa harus pakai SSA ya? Kenapa tidak cukup LQ saja? Silakan, Cindy langsung dijawab saja. Sambil yang lain mempersiapkan pertanyaan satu lagi ya. Silakan, Cindy. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih juga pada Saudara Tommy. Pertanyaannya yaitu, apa beda analisis LQ dengan analisis SSA? Jika kita bisa lihat secara umum itu, LQ ini menggunakan satu kurun waktu, yaitu tidak bisa dua langsung seperti SSA. Kalau SSA itu kan menghitungnya itu dua kurun waktu. Tahun pertama analisis dengan tahun terakhir analisis, sedangkan LQ itu hanya satu kurun waktu untuk dianalisis. Jadi itu tahun pertama, untuk menganalisis tahun berikutnya itu dihitung lagi, terus berikutnya sampai dengan tahun terakhir. Di sini mengapa saya juga menggunakan shift share analysis, bukan hanya location question untuk melihat nilai basisnya, karena menurut saya location question ini masih agak umum, dan juga kalau SSA itu saya bisa membandingkan juga dengan pertumbuhan yang ada di tingkat nasional atau Indonesia. Mungkin itu Saudara Tommy, apakah bisa diterima jawaban dari saya? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Tommy. Selanjutnya, penanya terakhir, jika ada yang ingin bertanya, ayo mahasiswa ini sebanyak ini 30 orang, masa tidak ada yang mau bertanya? Landaria, Muhammad Adifiko. Aisyah, Bu. Aisyah, silakan Aisyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Saudari Cindy Tria Miranda yang telah mencapai tahap seminar hasil. Saya ingin bertanya, tadi jika dilihat dari analisis shift share tersebut, perbandingan wilayah atasnya itu berada satu tingkat di atas wilayah bawahnya. Halo, Aisyah. Contohnya di penelitian Cindy dengan nasional seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya Cindy adalah kenapa kan kalau ini ketika kita menghitung itu ada yang lebih tinggi gitu, ada Indonesia. Nah, itu kenapa harus dibawa ke Indonesia gitu dibandingkan? Kayaknya seperti itu pertanyaannya. Silakan Cindy. Terima kasih Bu sebelumnya. Pada beberapa hari kemarin, Cindy sempat melihat YouTube tentang webinar yang dibuat oleh dosen IPB, yaitu dosen Departemen Ekonomi kalau nggak salah. Pertanyaan itu hampir sama seperti Aisyah, tapi pertanyaan di webinar itu tuh, apakah bisa untuk dianalisis kepada dua tingkat yang lebih tinggi lagi? Apakah hanya satu tingkat atau dua tingkat yang lebih tinggi lagi? Beliau pada saat itu, narasumbernya itu Ibu Mutiara itu menjawab bahwa ketika PDB itu bertumbuh, itu kan rute atau jalurnya itu kan dari tingkat nasional, provinsi, terus dari provinsi itu efeknya tuh ke kabupaten atau kota, terus ke kecamatan, dan di bawahnya yang lainnya, satu tingkat di bawah lebih lainnya. Di sini kenapa saya provinsi dengan nasional atau Indonesia, karena jika saya memilih dua tingkat atau
lebih dari satu tingkat itu, mungkin interpretasinya itu lebih luas. Kalau mau dibuat seperti itu agak terlalu jauh. Tapi mungkin juga bisa 2 tingkat lebih tinggi. Tapi itu interpretasinya itu lebih jauh mungkin. Apakah bisa diterima, Aisyah? Oke. Mungkin Sin, Iya, terima kasih. ya. Makasih. Jadi kalau LQ itu, jadi dia selalu membandingkan antara bagaimana kapasitas daerah yang di bawah dengan daerah yang di atasnya. Sebetulnya dalam konteks penyusunan kebijakan, jadi kira-kira sektor yang ada di daerah ini mensupport tidak sektor yang ada di nasional. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kenapa dalam analisis LQ, SSA kita diminta untuk mengambil data, misalnya kalau provinsi berarti kita harus naik ke kabupaten, kabupaten harus naik ke provinsi, kabupaten harus ke provinsi, provinsi Indonesia, kalau Cindy kan provinsi ke Indonesia, seperti itu, supaya nanti kita mau lihat supporting dari sektor yang ada di provinsi terhadap sektor yang ada di nasional. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata sebetulnya dari hasil analisis Cindy, dengan data makro, daya saing pertanian di Sumsel itu ternyata lebih rendah gitu daripada daya saing secara nasional ya. Iya Bu, baik. Silakan mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Jika belum ada, kami mohon kesediaan Ibu Dr. Rizwani untuk menyampaikan telaah. Silakan Bu Rizwani, nanti mahasiswa boleh setelah Bu Rizwani bertanya kembali. Silakan Bu Dr. Rizwani. Oke, terima kasih Bu Desi. Cindy apa Cindy sih namanya? Ada yang manggil Cindy, ada yang manggil Cindy. Cindy, Bu. Cindy ya? Oke, Cindy, menarik ya penelitiannya dan mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi masukan untuk Cindy. Yang pertama adalah format ya, makalah. Makalah terlalu banyak ini Cindy jumlahnya, ada 27 halaman ya. Itu tolong dicek, disesuaikan dengan aturan yang ada di jurusan. Ini juga menunjukkan keterampilan kita dalam meringkas laporan penelitian menjadi bentuk yang lebih ringkas ya. Jadi mungkin saran saya yang keadaan umum daerah itu nggak perlu dimasukkan dalam makalah seminar ya, cukup langsung menjawab pertujuan saja. Kemudian yang kedua, saran juga karena ini dikatakan baku tapi nggak baku juga, dikatakan aturan nggak ada aturannya, tapi standarnya itu seperti itu ya, cara pengurutan penjelasan bidang pertanian yang biasa dilakukan dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten. Itu biasanya kita menampilkan kalau bagian dari pertanian itu selalu dimulai dengan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, baru kehutanan ya. Saya nggak tahu itu aturannya, ada aturannya atau enggak, tapi selalu gitu. Jadi kita mengikuti yang baku biasanya ya. Itu urutan biasanya sektor pertanian, menguraikan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Jadi ikutin aja itu untuk penjelasannya. Kemudian untuk di model pendekatan itu ya maksudnya. Nah, pada model pendekatan saya mau nanya dulu Cindy, kenapa di bagian non pertanian itu dibatasi hanya industri dan jasa lainnya? Sektor pertambangan dan lainnya nggak masuk, itu apa alasannya Cindy? Iya Bu, sebenarnya itu kemarin mau dimasukin Bu, tapi mungkin menurut Cindy itu terlalu banyak Bu. Jadi hanya Cindy tulis industri dan jasa-jasa lainnya. Mungkin ada alasan yang baku ya, karena di dalam PDRB itu kan pembagian seperti itu. Kalau dibatasi mungkin dikasih batasan atau keterangan ya, karena kalau seperti itu kan sepertinya di luar sektor pertanian itu hanya 2 itu aja, padahal banyak ya sesuai dengan pembagian bidang di sektor-sektor PDRB, apalagi pertambangan itu termasuk salah satu sektor yang masuk unggulan di hasil LQ kamu ya. Oke, kemudian batasan mungkin ya, ada beberapa batasan yang masih banyak bersifat teoritis, sepertinya misalnya batasan berapa, saya baca 3, 7, 8 ya, dioperasionalkan saja sesuai dengan penelitianmu ya. Kalau yang teoritisnya mungkin cukup di tinjauan pustakanya aja. Oke, kemudian Cindy, sudah cukup baik ya hasil penelitiannya, kalau kita lihat hasil sudah cukup komprehensif. Namun pada bagian-bagian penjelasan yang merupakan data yang Cindy ambil langsung dari laporan BPS gitu ya,
mungkin dalam pembahasannya perlu ditambahkan bagian-bagian yang Cindy bahas sendiri, gitu ya, sehingga tidak terlihat bahwa ini hanya memindahkan dari laporan BPS, misalnya dari Sumsel dalam angka ke laporan penelitian. Jadi ada bagian yang Cindy kasih sentuhan gitu ya pembahasannya, yang menurut Cindy ini belum ada di laporan BPS, tapi harus dijelaskan gitu ya. Kemudian pada penentuan unggulan, Cindy, penggunaan LQ ini kan memang salah satu metode yang bisa kita pakai untuk menentukan unggulan satu komoditi ya dari satu wilayah. Nah, yang jadi fokus saya adalah ada kelemahan dan kekurangan kan kita menggunakan LQ ini ya. Kalau kelebihannya kan lebih mudah kita menentukannya ya. Kekurangannya mungkin kalau kita lihat datanya kan dia dari luas tanam atau luas panen dan produksi aja diambil ya, Cindy ya. Betul ya? Oke. Nah, itu kan mencerminkan bahwa unggulan hanya berasal dari aspek penawaran ya, aspek produksi saja. Nah, mungkin dari permintaan, saya mungkin ini lebih ngusulnya ini ke pembimbingnya Ibu Desi ya. Sangat baik sekali kalau Ibu Desi mengumpulkan telaah komoditi unggulan ini dari berbagai aspek. Kalau menggunakan LQ dari aspek penawarannya, dari permintaannya mungkin nanti bisa untuk mahasiswa lain. Ya, jadi sangat menarik sekali kajian yang dikumpulkan Ibu Desi berkaitan dengan komoditi unggulan ini. Karena kita bisa melihat juga dari aspek pasar, permintaan pasar ya, dari ekspor impornya, sehingga cerminan dari unggulan berdasarkan aspek permintaan juga. Mungkin di saran Cindy bisa ya, dan saran Cindy mungkin bisa direalisasikan temannya di bawah bimbingan Bu Desi juga, jadi lengkap, komprehensif dia ya. Oke, kemudian bisa nggak Cindy, kalau LQ ini kan menunjukkan sektor basis atau non basis, ya. Apakah bisa kita klaim sektor basis dan non basis ini sekaligus menunjukkan dia adalah sektor unggulan? Ada ininya nggak, ada batasan atau ada rujukan bahwa basis dan non basis ini bisa sekaligus atau otomatis menjadi sektor unggulan dan unggulan? Ada kutipannya nggak itu, apa Cindy? Mungkin belum, Bu. Kenapa? Mungkin belum, Bu. Belum kebaca ya? Iya, Bu. Saya putus-putus terimanya ya. Ya, mungkin dikasih batasan atau saran ya. Karena memang kalau untuk menentukan dia sebagai komoditi unggulan wilayah itu harus ada aspek lain juga yang ditinjau ya. Tidak hanya dari keunggulannya dari luas tanam, luas panen dan produksi serta produktivitas, tapi juga dari aspek lain yang penting, misalnya penyerapan tenaga kerja ya. Saya lihat di awalnya itu ada Cindy menyinggung bagaimana penyerapan tenaga kerja, bagaimana kontribusi terhadap pendapatan per kapita ya, tapi hanya dibatasi di sini saja. Mungkin apa ya, disaran mungkin ya, supaya komprehensif untuk menentukan unggulan itu kita perlu aspek-aspek lain juga. Biasanya kita lengkapi dengan metode scoring aja ya, dari aspek pasar dan sebagainya. Ini hanya masukan saja. Berikutnya adalah waktu analisisnya 5 tahun ya. Ada 5 tahun ya, saya nggak, tadi sudah di jalan nggak sempat baca ringkas, 5 tahun ya. Oke. Nah, ini juga tambahan buat saran, ini saya hanya menyempurnakan aja untuk kedepannya ya, karena ini bagus. Mungkin karena ada beberapa, kalau 5 tahun ke belakang itu kita sering 2 tahun terakhirnya itu menggunakan data sementara masih ya. Jadi 3 tahun biasanya data yang sudah fix, 2 tahun terakhir itu biasanya masih data yang bersifat sementara kalau di BPS itu. Mungkin disarankan ke depannya itu bisa diupdate berdasarkan data tetap ya. Masih dia seperti ini apa enggak. Nah, kemudian untuk sektor unggulan, kalau dia menetapkan unggulan, Cindy, saran saya ditentukan jangan hanya berdasarkan LQ-nya lebih besar dari 1, tapi kita kalau unggulan itu rasanya ada batasan dari Kementerian Pertanian supaya fokus unggulan setiap wilayah itu hanya dibatasi maksimal 3 komoditi. Yang lainnya itu hanya komoditi potensi. Yang 3 teratas itu adalah komoditi unggulan, supaya fokus kita mengembangkan komoditi ini ya. Biasanya distribusinya lebih banyak ke sana, anggaran dana dan sebagainya. Jadi mungkin kalau Cindy berani menetapkan 3 unggulan,
berdasarkan LQ saja dan SIPSER tadi ya. Kemudian sisanya itu dijadikan komoditi potensi aja ya, karena ada tadi mungkin bisa dikutip ada aturan Kementerian Pertanian penentuan komoditas unggulan, Kemenparin juga ya, dibatasi 3 saja untuk unggulan supaya fokus pengembangannya. Saya kira yang lain udah cukup baik. Saya kira itu aja dari saya, Ibu Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Riswani. Cindy banyak ya dari Bu Riswani. Jadi tujuannya supaya penelitian ini menjadi lebih tajam, lebih fokus ya, terutama terkait dengan perlu tinjauan literatur yang menunjukkan bahwa LQ dan SSA itu bisa menjadi alat analisis untuk menunjukkan bahwa satu sektor itu unggul. Kemudian nanti yang diambil 3 saja, jadi tidak usah yang walaupun nanti dia tetap lebih dari 1, tetap disebutkan sebagai sektor basis, tapi bukan komoditi unggulan. Kira-kira itu saran dari Bu Riswani ya. Silakan Cindy, ada yang mau ditanggapi? Dari Bu Riswani tadi pesertanya 32, sekarang sudah 22 peserta. Sudah turun 10. Mana ini mahasiswanya? Oke, silakan Cindy, ada yang mau ditanggapi atau ditampung semua saran Bu Riswani? Iya, terima kasih Ibu Riswani, saran serta kritiknya agar penelitian Cindy ini lebih baik. Itu pertama ada format makalah, nanti Cindy akan perbaiki lagi serta saran-sarannya, batasan, model pendekatan juga. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Pak Arbi, tolong handle Pak Arbi. Halo? Halo? Iya Pak. Ya Bu Desi. Tolong di-handle dulu Pak Arbi. Oh, iya. Halo Pak, masih ada seminar di sini. Halo, gimana Pak? Baik, saya menyambung apa yang disampaikan Bu Desi Adriani. Terima kasih Bu Riswani sudah memberikan saran masukan yang cukup ini cukup penting sekali ya, terkait dengan saran dan masukan dari Bu Riswani tadi. Tolong Cindy bisa diakomodir ya, bisa diakomodir. Kemudian terkait dengan data-data yang bahwa kita datanya kan 5 tahun ya, 5 tahun. Kemudian nanti dicek lagi apakah data Cindy itu ada nggak yang data sementara ya. Kalau memang masih ada data sementara, nanti bisa dikonsultasikan lagi. Kalau memang ada wacana untuk mengupdate atau pemutakhiran data yang fix ya, data yang tetap, nanti bisa dikonsultasikan ke pembimbing. Ya, saran masukan Bu Riswani tadi sangat bagus, terutama yang sektor unggulan tadi ya, sektor unggulan, bahwa sektor unggulan kan masing-masing berdasarkan Permen TAN ya, peraturan Menteri Pertanian itu kan hanya 3 ya, dibatasi 3, kemudian yang lainnya merupakan sektor potensial ya. Baik, saya rasa terkait dengan saran masukan Bu Riswani sudah ditanggapi Bu Cindy ya. Iya Pak. Sudah. Halo Cindy, sudah ditanggapi? Iya Pak, sudah. Ya, sudah. Iya, Oke, Cindy paham ya? Semua terrecord, iya, tercatat ya? Iya Dicatat Pak, ya Cindy ya? Oke, ya. Kalau sudah catat, oke, nanti silakan ditindaklanjuti. Iya Kemudian Pak, untuk saya sendiri selaku pembimbing 2, mungkin saran atau komentar saya terkait dengan penelitian Cindy ya, untuk format segala macam sudah saya lihat sudah cukup bagus. Mungkin ada beberapa yang mungkin nanti pada saat konsultasi ke saya nanti silakan nanti dicek lagi ya. Kemudian untuk poin-poin hasil penelitian ya, kemarin juga sudah saya kasih masukan. Kemudian untuk saran masukan saja ya, yang Anda Cindy kan memberikan saran ya untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini antara saran yang
kedua dan ketiga ini sepertinya terlalu luas gitu ya ininya. Maksud saya tolong diperingkas lagi karena angle-nya aja yang garis besarnya saja. Jangan kita menyarankan beberapa provinsi Sumatera Selatan untuk lebih ini misalnya kan untuk memprioritaskan untuk ini. Nah, ini maksud saya angle-nya saja. Saran kan enggak harus panjang lebar ya. Angle-angle-nya saja, mungkin fokus yang kedua ini terkait dengan apa, terus ketiga, nah, itu saja. Kemudian untuk daftar pustaka tolong diupdate lagi. Kalau memang ada daftar pustaka yang masih masih bisa dikatakan daftar pustakanya sudah cukup lama ya, tolong diupdate lagi. Kemudian untuk perbaikan Cindy tolong segera diperbaiki ya, biar nanti bisa diikutkan judisium segera ya. Baik, saya rasa itu saja karena Bu Desi sepertinya masih ada telepon tadi ya. Baik, mungkin masih ada saran masukan yang lain, barangkali dari mahasiswa dulu, masih ada? Dari audiens? Kalau tidak ada, Bu Riswani mungkin masih ada tambahan, Bu Ris? Cukup Pak Arbi, cukup. Oh baik, terima kasih. Baiklah, barangkali Bu Desi tadi mungkin ada ini ya, mungkin saya tutup saja ya untuk seminar kita hari ini. Kami selaku pembimbing mengucapkan banyak terima kasih yang terutama kami sampaikan kepada Bu Riswani yang telah meluangkan waktu untuk bisa memberikan telaah dari seminar Cindy. Kemudian kepada mahasiswa-mahasiswa yang masih tetap bertahan, kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Baik, kita akhiri seminar kita, agenda seminar kita pada hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Desi. Terima kasih Pak Arbi, makasih Bu Riswani. Terima kasih Bu Riswani. Oke. Cindy silakan direvisi ya. Makasih mahasiswa. Ya, makasih Bu Desi, Pak Arbi, Sama-sama, izin keluar makasih Bu ya. Riswani. Iya, makasih. Sama-sama Bu Ris. Terima kasih. Bu Desi, Oh iya. terima kasih Bu Desi ya. Sama-sama. Ya mohon maaf sekali lagi Bu Desi ya. Nggak apa-apa Pak. Makasih Tadi banyak. telat sedikit, tapi saya pantau terus. Insya Allah nanti kalau ada revisi atau perbaikan nanti siap nanti saya ini review. Mungkin bisa segera ujian Pak Arbi. Oh ya, terima kasih. Baik, itu saja Bu Desi ya. Ya, makasih saya Pak. undur diri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bu Desi. Di sini Ibu